Desa itu kecil. Desa itu bukan tujuan. Desa itu bukan tempat yang pas untuk anak muda. Desa itu tertinggal. Di desa itu tidak ada harapan. Tidak sedikit dari kita mungkin berpikir seperti itu. Dan bisa jadi ada pemikiran-pemikiran lain yang lebih negatif daripada itu semua. Tapi tahu nggak sih teman-teman, bahwa sebenarnya desa memiliki peran yang sangat besar. Nggak mengherankan sih dalam prosesnya pemerintah mulai memberikan perhatian yang lebih terhadap desa. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Secara garis besar sih, isi undang-undang ini mengatur tentang otonomi desa, di mana desa diberikan kewenangan secara luas untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dana yang dialokasikan tidak sedikit loh. Di tahun 2017 ini saja, tiap-tiap desa rata-rata bisa mendapatkan 800 hingga 1 miliar rupiah. Wow, dan apabila tahun depan alokasi dananya naik, tiap-tiap desa bisa mendapatkan 1,6 sampai 2 miliar rupiah. Ini bisa menjadi berita baik, di sisi lain juga bisa menjadi berita buruk. Berita baiknya adalah desa bisa lebih leluasa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Ini menjadi langkah yang baik dalam mengembangkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat desa. Akan ada peningkatan di sektor pelayanan publik serta dapat memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Berita buruknya adalah dengan kondisi desa di Indonesia yang begitu variatif dan besarnya dana yang dialokasikan, ini bisa menjadi ladang baru untuk para koruptor. Kita harus sama-sama paham bahwa di sebuah sistem yang korup, selain kaum miskin, kaum muda juga menjadi bagian yang paling dikorbankan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita yang kaum muda yang paling dikorbankan, tapi kita juga yang menjadi bagian dari orang-orang yang acuh tak acuh terhadap masalah ini? Sebenarnya, permasalahannya bukan di besar atau kecilnya dana yang dialokasikan untuk desa. Bukan itu permasalahannya. Permasalahannya adalah banyak dari kita pemuda yang masih memiliki rasa kepedulian yang minim terhadap desa. Menghadapi banyak persoalan di negara ini, kita sebagai pemuda tidak bisa pesimis dan hanya tinggal diam. Banyak hal-hal sederhana yang bisa dilakukan untuk mewujudkan kepedulian. Kuncinya adalah kita sebagai pemuda harus selalu senantiasa mengawal dana desa ini. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah sadar bahwa dengan dana yang luar biasa besar ini, kita yang di desa bisa mendapatkan banyak hal. Seperti menikmati jalan-jalan yang tidak lagi rusak, adanya irigasi yang baik, adanya perbaikan ataupun pembangunan jembatan, adanya sanitasi yang baik, adanya pembangunan sarana-prasarana seperti PAUD dan posyandu, bisa juga untuk membangun lapangan sepak bola, mengadakan pertandingan antar desa, atau hal-hal lain yang dapat mengembangkan masyarakat desa. Dengan mengetahui betapa banyaknya hal yang bisa kita dapatkan sebagai masyarakat desa, tentu kita tidak akan rela jika semua itu diambil secara cuma-cuma oleh para koruptor. Jadi, kita sekarang sebagai pemuda jangan lagi pernah berpikir untuk meninggalkan desa. Meninggalkan dalam artian berhenti berpikir untuk kemajuan desa kita. Tidak lagi peduli terhadap apapun yang terjadi terhadap desa kita. Jangan, karena ada tanggung jawab besar di pundak kita sebagai pemuda untuk ikut serta dalam proses pembangunan desa. Maka, desa akan baik jika kita bergerak. Desa adalah tujuan pergerakan. Desa adalah tempat yang pas untuk anak muda. Desa maju karena pemuda bergerak. Di desa ada harapan.